Iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat, salam sehat untuk kalian semua. Ya, hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021. Anak-anak sudah memasuki tema 9, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, hari ini Ibu fokus ke subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Kita bersama-sama akan belajar tentang benda tunggal dan campuran, ya. Nah, di pembelajaran 1 dalam muatan bahasa Indonesia, ya, anak-anak diminta menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Ya, anak-anak dapat menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan, tentu kalian sudah belajar tentang iklan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali supaya kamu lebih paham apa sih iklan itu dan contohnya bagaimana. Ya, iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada si pembaca supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan itu disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak itu merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Nah, contohnya seperti koran, majalah, ya, tabloid, brosur, atau baliho. Di dalam muatan IPA, ya, anak-anak dapat mengenal benda di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahwa di sekitar kita itu banyak terdapat benda, ya, seperti benda cair, benda padat, benda gas, ya. Bahwa benda-benda itu dapat menempati ruang dan memiliki massa. Yang artinya apa, Nak? Bahwa benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa itu disebut dengan materi, ya. Nah, ini sebagai contoh. Ada sebuah gelas, ya, berisi air hangat. Air hangat itu menempati ruang dan tentu memiliki massa, ya, volume. Nah, di sebelah kanannya ada susu bubuk menempati ruang juga dan tentu memiliki massa. Air hangat dan susu bubuk ini termasuk materi, ya, karena masih banyak contoh materi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kecap, gula, ya, susu, kental manis, garam, ya, itu termasuk materi. Ayo nanti kalian sebutkan kembali contoh-contoh yang masih banyak, ya, yang sering kalian jumpai tentunya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Oke, next. Kita di sini akan kembali melanjutkan muatan bahasa Indonesia, yaitu anak-anak diminta supaya dapat menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Nah, di bawah ini ada unsur-unsur media cetak, ya. Yang pertama adalah judul iklan. Judul iklan ini merupakan bagian paling penting, ya, dalam iklan. Judul iklan itu biasanya berisi nama produk dan kemudian nama produk itu ditulis dengan huruf yang besar. Ya, tujuannya apa? Supaya pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Ya, itu judul iklan. Kemudian isi iklan. Isi iklan itu merupakan bagian yang berisi keunggulan dari produk tersebut. Ya, produk apa yang mau ditawarkan, ya, dan biasanya itu menggunakan jenis hurufnya lebih kecil dibanding judul iklan itu. Ya. Nah, berikutnya adalah sumber iklan. Sumber iklan itu dapat berupa nama penjualnya, lembaga atau perusahaan yang menawarkan produk. Ya. Kemudian deskripsi produk itu penjelasan
ya penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencakup keunggulan dari produk tersebut. Apa sih kelebihannya? Nah, sehingga si pembaca atau konsumen tertarik dengan produk ini, penasaran. Oh, ternyata keunggulannya ada. Nah, seperti itu. Lalu alamat dan nomor kontak sumber ini sangat berguna, sangat berguna, yaitu untuk membaca si pembaca itu mencari informasi lebih rinci lagi dari iklan tersebut. Nah, makanya tertera alamat dan nomor kontak dari sumber iklan itu. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, berikutnya, di dalam muatan IPA, di sini kalian dapat menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, zat tunggal itu adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Ya, contohnya seperti emas, itu benda-benda yang termasuk zat tunggal. Ya. Kemudian ada perak, lalu ada gula, ya. Kemudian juga ada garam. Ya, seperti itu. Nah, zat tunggal itu yang mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang tadi Ibu sebutkan ya. Oke. Berikutnya. Di sini ada campuran. Nah, ini zat campuran. Ya. Zat campuran itu materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Ya. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal itu masih tetap tampak. Nah, ini ada contoh, ada gelas ya, diberikan teh. Nah, apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Ini air teh manis adalah contoh campuran. Nah, contohnya air teh manis yang merupakan campuran ya dari air mateng, serbuk teh, dan gula pasir. Nah, rasa manis di dalam air teh manis tersebut tergantung dari jumlah gula yang dicampurkan di dalamnya. Semakin banyak gula yang dilarutkan, tentu air teh itu akan semakin manis. Itu yang disebut dengan campuran ya, zat campuran. Nah, berikutnya di dalam muatan IPS bahwa anak-anak diminta untuk menjelaskan garis lintang dan juga garis bujur ya pada suatu daerah. Bahwa kita ketahui letak astronomis letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Dan garis bujur itu adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur itu berfungsi ya untuk menemukan atau menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Ya. Letak astronomis Indonesia itu pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ya. Nah, garis khatulistiwa atau disebut dengan ekuator itu garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. Nah, nanti anak-anak bisa lihat kembali ya di buku cetak di halaman 98. Itu anak-anak bisa baca-baca kembali supaya lebih jelasnya. Di sini Ibu hanya memberikan suatu ringkasan untuk kalian, ya. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, garis lintang dan juga garis letak astronomis Indonesia, ya. Oke, berikutnya, ya, ini dalam muatan PPKN. Dalam pembelajaran 3 ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Masih ingat dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Nah, itu kamu sudah mantap ya tentang Sumpah Pemuda. Bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu mengajarkan kepada kita supaya memiliki semangat persatuan tanpa harus melihat perbedaan atau mencapai cita-cita yang sama, ya, yaitu kemerdekaan Indonesia.
Tujuan negara Indonesia itu setelah merdeka adalah satu. Yang utama adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian, nah, berikut ini merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai. Ya, sikap saling menghargai ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya kita harus bisa menghargai orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Ya. Lalu yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Ketiga, mengembangkan rasa nasionalisme dalam kesadaran sosial. Nah, ini merupakan contoh sikap yang harus kita kembangkan ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, ini menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Bahwa berdasarkan fungsinya, iklan itu dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Nah, ini tujuannya untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya iklan pemberitahuan di bukunya suatu usaha, ya. Kemudian ada iklan undangan. Ini berisi tentang ajakan untuk menghadiri suatu acara. Ya, contohnya iklan Festival Kuliner Nusantara, ya, ini undangan. Lalu ada iklan layanan masyarakat. Nah, tujuannya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan KB, keluarga berencana, iklan keselamatan dalam berkendara, ya, atau iklan hemat listrik. Nah, ini adalah iklan layanan masyarakat. Lalu ada iklan permintaan, yaitu berisi tentang permintaan akan sesuatu. Contohnya lowongan pekerjaan. Ya, iklan ini meminta, mencari, ya, lowongan pekerjaan. Ya, kemudian iklan penawaran. Ini menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Ya, contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Nah, selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya. Ya, ada iklan baris atau iklan kolom. Kalau iklan baris itu, ya, ciri-cirinya bahasa yang digunakan sangat singkat, padat, dan jelas. Itu iklan baris, ya. Serta juga dapat menarik perhatian pada masyarakat. Kemudian kalau iklan kolom, ya, ciri-cirinya adalah informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Seperti itu bedanya. Oke anak-anak, baik. Itu saja ringkasan materi pada subtema 1, pembelajaran 1-3 ya. Semoga kamu semua bisa menyimak dengan baik ya. Dan nanti bisa kamu ulang kembali dengan membaca di buku tematiknya. Fokus ke pembelajaran 1-3 dulu ya di subtema 1, tema 9. Ya, kamu ulang kembali. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Yang belum sempat menyimak, nah, coba kalian untuk melihat ya, mendengarkan video pembelajaran ini supaya tidak ketinggalan materi. Terima kasih anak-anak, salam semangat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan harus diterapkan ya. Yang terutama adalah mencuci tangan sehabis aktivitas ya. Terus juga memakai masker dan juga hindari kerumunan. Ya, kurangi kegiatan-kegiatan yang di luar. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Salam semangat untuk kalian semua. Senantiasa Tuhan memberkati.